Pada suatu hari, pasien bernama Alia 40 tahun pergi ke klinik bersama anaknya. Selamat pagi, Dek. Ada yang bisa saya bantu? Ada, saya mau daftar dari saya. Baik, apakah sudah pernah berobat di klinik ini? Belum nih, gimana ya caranya? Baik, berarti saya bantu pendaftarannya dulu ya. Boleh minta KTP dan ijazahnya. Masih. Apakah ada keluhannya untuk hari ini? Keluarnya ibunya itu pusing, kurang nafsu makan, ibunya itu lemes juga. Baik, saya catat sebentar ya. Ya, boleh. Apakah ada riwayat penyakit tertentu seperti hipertensi atau diabetes? Kalau untuk saat ini belum tahu ya, makanya ini kita mau ngecek ke dokter. Baik, untuk pembayarannya menggunakan BPJS atau umum? BPJS boleh, tadi kan masukkan BPJS ya. Oke, baik. Silakan duduk di ruang tunggu dulu ya. Ini nomor antriannya. Nanti akan dipanggil oleh perawat untuk pemeriksaan awal. Berarti saya nunggu di sini aja ya? Iya. Oke, terima kasih ya, Bu. Iya, sama-sama. Semoga lekas kembali. Terima kasih, Bu. Setelah beberapa saat menunggu, pasien dipanggil oleh perawat yang bertugas. Atas nama Ibu Alia, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk Ibu. Ibu, adik, perkenalkan saya Nurse Okta Dan saya Nurse Aska. Kami perawat yang bertugas pada hari ini. Sebelum pemeriksaan, saya izin bertanya, Ibu sudah berapa lama sakit seperti ini? Ibu kalau di rumah itu udah 3 harian mas, kalau kurang lebih. Keluhan apa saja yang dirasakan? Pusing, mual, paling sulit tidur kalau di malam hari. Baik, terima kasih sudah menjelaskan. Insya Allah kami bantu ya Bu. Baik Ibu, pertama-tama saya akan memeriksa suhu Ibu ya. Nanti Baik Ibu, untuk hasilnya respirasi 20 kali per menit, nadinya 88 kali per menit, suhunya 36,5, untuk tekanan darahnya 160/90 ml dikali. Setelah perawat melakukan pemeriksaan awal, perawat memberikan hasil pemeriksaannya ke dokter. Permisi Bu Alia, selamat siang. Saya izin periksa dulu ya Ibu. Ibu Alia keluhannya sering pusing ya? Iya, karena pusing, ibunya jadi terganggu tidurnya. Ibu Alia tekanan darahnya tinggi, kemungkinan Ibu Alia hipertensi. Nah, saya akan berkolaborasi dulu ya dengan tim. Baik dokter. Saya izin permisi ya. Ya dokter, terima kasih dokter. Ketika dokter melakukan kolaborasi antar tenaga kesehatan, pasien pun diberikan intervensi keperawatan Islami. Baik Ibu, jadi
Kami itu membantu bukan hanya secara medis saja, tetapi kita juga membantu ibu agar merasa lebih tenang. Apakah ibu mau didampingi untuk berdoa atau berzikir singkat? Boleh, Nes. Baik, mari kita mengucapkan istighfar pelan-pelan ya Bu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Apakah ibu sudah merasa lebih tenang Bu? Ya, alhamdulillah, Nes. Semoga sih anak saya jauh lebih tenang sekarang. Jadi dalam Islam itu menjaga kesehatan dan berobat itu salah satu bentuk ikhtiar ibu, dan ibu sudah melakukan hal yang benar. Oke, Nes. Terima kasih, Nes. Kalau begitu, karena ibu sudah tenang, alhamdulillah, semoga cepat sembuh ya ibu. Saya izin bertugas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin melaporkan hasil pengkajian dan asuhan keperawatan pasien atas nama Ibu Alia, usia 40 tahun. Silakan, Nurse. Berdasarkan pengkajian subjektif, pasien mengeluh pusing berulang sejak semalam, sulit tidur, dan nafsu makan menurun. Secara objektif, tekanan darah pasien 160/90 mm air raksa, nadi 88 kali per menit, respirasi 20 kali per menit, suhu dalam batas normal. Diagnosa keperawatan yang kami tegakkan adalah gangguan fungsi jaringan cerebral ringan berhubungan dengan peningkatan tekanan darah serta gangguan pola tidur. Tujuan asuhan keperawatan adalah tekanan darah pasien menurun secara bertahap, keluh pusing berkurang, dan pola tidur pasien membaik. Rencana intervensi keperawatan meliputi yang pertama, monitoring tekanan darah secara berkala, yang kedua, observasi keluhan pusing dan kualitas tidur, yang ketiga, edukasi kepatuhan minum obat, yang keempat, edukasi relaksi dan manajemen stres, yang kelima, pendekatan spiritual berupa dukungan ibadah sesuai keyakinan pasien. Baik, pendekatannya sudah komprehensif dan yang terpenting itu dukungan spiritual pada pasien supaya pasien merasa lebih nyaman. Kalau dari apotek farmasi sendiri, kami akan menyesuaikan obat hipertensinya dan keluhan pasien supaya bisa menyesuaikan dengan istirahat pasien. Kalau dari pihak ahli gizi, saya akan mendukung dengan diet rendah garam yang realistis dan mudah diterapkan. Baik semuanya, terima kasih. Saya setuju untuk intervensinya dan sekarang rapat ini kita tutup. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Dok. Sama. Sementara itu, di ruang tunggu, Siapa yang sakit? Oh, ini ibu saya sedang sakit. Ibu sendiri? Oh, saya lagi kontrol, soalnya saya punya riwayat darah tinggi. Oh, sama kayak ibu saya. Tadi kata dokter juga ibu saya punya hipertensi. Oh, kalau gitu ibunya suruh minum obat aja yang rutin ya. Oh, baik ibu, terima kasih atas informasinya. Atas nama Ibu Suci, silakan ke ruang farmasi klinik. Saya duluan ya, semoga ibunya cepat sembuh. setelah menunggu dokter kolaborasi dengan tenaga kesehatan lainnya, pasien diberikan edukasi dan intervensi Islami lanjutan. Assalamualaikum Ibu Alia. Saya tadi sudah berkolaborasi dengan tenaga kesehatan lainnya. Untuk lebih lanjutnya nanti akan ada ahli gizi dan nurse yang akan menjelaskan lebih lanjutnya. Oke, baik. Sama-sama Ibu Alia. Assalamualaikum, selamat siang Bu. Perkenalkan, nama saya Najwa Nusnati. Saya ahli gizi di sini. Apakah benar dengan Ibu Alia usia 40 tahun? Ya, Benar Bu. Di hasil pemeriksaan, tekanan darah Ibu tinggi. Salah satu hal penting yang harus diperhatikan adalah makanan garam dan konsumsi asin. Iya, tapi saya suka makanan asin. Kalau misalkan makanan yang nggak asin, rasanya kayak kurang enak gitu. Itu wajar Bu, banyak orang begitu. Tapi kalau terlalu banyak garam, tekanan darah Ibu bisa naik. Ibu tidak perlu berhenti total, tapi Ibu harus mengurangi sedikit demi sedikit garam. Kalau saya kan sering masak
untuk keluarga itu gimana ya Bu? Nah, di sini saya ada brosur edukasi diet hipertensi tentang masakan. Nah, kalau ibu masak di rumah, ibu bisa mengurangi garam sedikit demi sedikit dari biasanya, menggunakan bumbu alami seperti jahe, kunyit, lengkuas, atau perasan jeruk agar tetap gurih rasanya, dan membiasakan mencicipi makanan sebelum menambahi garam. Kalau makan di luar rumah gimana Bu? Kalau makan di luar, ibu jangan menambahkan kecap, saus, dan garam yang ada di meja. Ibu juga harus menghindari makanan seperti mie instan, ikan asin, telur asin, atau makanan kaleng. Dan ibu harus memilih lauk yang tidak terlalu asin. Kalau untuk cemilan yang aman itu apa ya Bu? Cemilan yang aman itu ada ubi rebus, jagung rebus, atau kacang rebus, tapi tidak menggunakan garam. Dan ibu sebaiknya tidak mengonsumsi cemilan kemasan yang asin. Apakah ada yang mau tanyakan lagi, Bu Alia? Tidak Bu, sudah sangat jelas. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama Bu Alia. Terima kasih ya, Ibu. Iya. Bu Alia, setiap usaha ibu menjaga pola makan dan minum obat itu bisa diniatkan sebagai ibadah. Nah, jika ibu sulit tidur, ibu bisa berzikir atau sebelum tidur ibu baca doa dulu biar lebih tenang. Sama jangan lupa melakukan monitoring tekanan darah secara berkala ya Bu. Baik Nurse, terima kasih Bu. Oh, berarti kalau ibu saya tuh sulit tidur, berarti harus zikir ya, Nurse? Iya, itu bisa membantu lebih tenang. Oh, berarti untuk kontrolnya berarti saya yang itu ya, yang ngecek tensinya nanti di rumah untuk Iya, mengontrolnya. betul sekali deh. Oke, terima kasih, Nurse. Iya, sama-sama. Cepet sembuh ya Bu. Terima kasih, amin. Nah, ibu kurangi makanan asin-asinnya. Ibu kalau masak asin mulu. Ibu, ini resep obat untuk ibu. Obat ini nggak boleh telat. Nanti resep ini dibawa ke apotik. Ibu nanti di apotik akan dijelaskan oleh apotekernya ibu. Baik, Dok. Terima kasih ya, Dok. Sama-sama ibu. Oh iya, dokter mau nanya, ini apoteknya sebelah mana ya? Oh, untuk apoteknya, Iya. masnya bisa keluar nanti belok kiri dan apoteknya di kanan ya mas. Oh baik dokter, terima kasih ya, dokter. Izin pamit ya dokter. Ya sama-sama. Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam, selamat siang. Ada yang bisa saya bantu? Ada ibu, saya kan dari ruang dokter. Saya dikasih resep bahwasanya disuruh ke ruang apotek. Apakah betul? Oke. Atas nama Ibu Alia ya? Iya betul. Sebelumnya saya ingin bertanya, Ibu Alia ini ada riwayat alergi terhadap obat? Enggak. Kalau mau hanya tunggu sebentar ya, saya siapkan obatnya dulu. Oke, terima kasih ibu. Atas nama Ibu Alia, Iya. Ibu Alia, adik ini obat amlodipin 5 mg untuk Ibu Alia ya. Obat amlodipin ini diminum 1 kali sehari, sebaiknya pada waktu yang sama setiap hari, bisa pagi atau malam setelah makan. Apakah obat ini ada efek samping? Untuk efek samping ada kemungkinan pusing ringan atau kaki terasa nyeri saat pemakaian awal. Kalau keluhannya berat atau nggak biasa, Ibu Alia bisa segera dibawa ke klinik kembali ya. Bagaimana jika ibu saya lupa minum obat? Kalau ibunya lupa, kalau ibunya lupa baru ingat dalam hari yang sama, boleh langsung diminum. Nah, tapi kalau udah menetap di jadwal berikutnya, nggak perlu double dosis. Kalau untuk itu, mohon bantu ingatkan untuk ibunya untuk minum obatnya secara rutin, karena obat hipertensi ini harus diminum terus menerus meskipun keluhannya sudah berkurang. Benar tuh tadi kata ibu tadi obat rutin. Terima kasih. Terima kasih ya Bu. Ya, sama-sama. Semoga lekas sembuh kembali Ibu Alia. Kolaborasi interprofesi dengan pendekatan keperawatan Islami menghadirkan pelayanan yang holistik, berfokus pada fisik, psikologis, dan spiritual pasien demi kesembuhan yang optimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 ingin memperkenalkan. Halo, saya Suci sebagai pasien senior.
Halo semuanya, saya Muhammad Rafael sebagai anak pasien. Saya Alif Gali sebagai dokter. Saya Nabila Noor sebagai ahli gizi. Saya Devia Nova sebagai apoteker. Saya Okta sebagai nurse. Halo, saya Alena Raziza sebagai pasien. Halo, saya Anissa Aska sebagai nurse 2. Halo, saya Adis sebagai admin.